Halo, selamat malam. Saya Christian Grich. Sudah dari hari Senin, Selasa, Rabu, dan hari ini Kamis. Kami masih bahas mengenai di balik layar kesuksesan KTT G20. Malam ini semakin spesial karena sosok ini mungkin sudah tidak pernah muncul di layar dalam lebih dari 5 tahun belakangan. Akhirnya malam ini ada di layar BTV. Saya simpan dulu. Inilah obrolan malam selengkapnya. Saatnya saya ajak Anda ngobrol dengan sosok yang satu ini karena banyak pihak yang mengakui, termasuk kepala-kepala negara yang datang ke Bali, mengatakan bahwa ia terbesar sepanjang sejarah Indonesia sebagai tuan rumah dalam rangkaian kegiatan presidensi G20 Indonesia pada Desember 2021. Hingga KTT G20 di Bali sukses digelar. Keberhasilan ini tentunya tidak lepas dari peran besar Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan segenap jajarannya. Banjir pujian ya tentunya dari awal hingga akhir sesi ya di penutupan KTT G20 yang menghasilkan Leaders Declaration. Indonesia terus mendorong diskusi dan perdamaian dunia hingga mendapat apresiasi dari berbagai negara anggota KTT G20. Tentunya Indonesia patut merasa bangga, kita semua bangga karena semakin dikenal di mata dunia. Kesuksesan ini tak luput dari peran Presiden Jokowi. Lantas siapa sosok di balik Presiden Jokowi yang kerap mendampinginya? Kelihatan sih di layar kalau Anda cermat sekali ada sosok-sosok yang selalu berada sangat dekat dengan Presiden Joko Widodo dan semakin spesial karena sosok ini sudah lama tidak muncul di layar televisi manapun. Untuk pertama kalinya tampil di layar BTV. Saya ajak Anda ngobrol dengan sosoknya. Selamat malam Pak Pramono Anung. Selamat malam Mbak Christian. Terima kasih sudah hadir. Baik. Itu pertanyaannya, siapa sosok di balik Presiden Jokowi? Tapi tadi kami sempat nyapa teman-teman di media sosial, semua netizen warganet di media sosial. Tadinya ini mau jadi pertanyaan pertama saya, tapi ternyata banyak sekali yang ingin tahu. Saya coba lihat ya, saya izin untuk buka media sosial. Jadi ada pertanyaan dari Regi, ini di Instagram Pak Pramono. Pak Pramono Anung kok jarang kelihatan di depan layar? Itu sama pertanyaan kita. Jadi makanya saya sebut dan kemudian kita minta Pak Pramono Anung untuk Pak Pram, kenapa jarang sekali muncul di layar? Dulu masih jadi politisi selalu jadi langganan wawancara. Jadi Christian, ada hal yang berbeda mendasar sekali ya. Dulu waktu jadi politisi itu harus selalu tampil di publik supaya dikenal oleh konstituennya. Yang kedua, politisi itu biasanya taunya sedikit, bicaranya banyak. Nah sekarang ini hampir semua sirkulasi pemerintahan ini ada di saya maupun di Pak Pratikno, sehingga kenapa kemudian saya memutuskan sejak menjadi sekretaris kabinet hampir tidak pernah tampil di media apapun. Karena kita memang menjaga nggak boleh salah. Baik itu statement maupun apa yang kita sampaikan kepada publik. Kita biasanya menyampaikan kepada publik kalau diminta oleh Presiden. Di luar itu kita nggak pernah mau dan kita tidak bersedia. Walaupun di istana itu hampir setiap hari yang namanya teman-teman media itu banyak sekali. Nah sekarang ini saya merasa bahwa apa yang dicapai dalam G20 tentunya akan baik kalau kemudian ini dikomunikasikan kepada publik, apalagi behind story-nya. Karena tidak seperti yang dilihat tiba-tiba ini sukses, tapi banyak sekali pekerjaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, semakin spesial kita nih. Berarti Pak Pramono pertama kali muncul dari setelah sekian tahun ada di kabinet. Kemudian mau cerita banyak soal di balik layar. Apa yang belum publik tahu Pak Pramono dan menurut Pak Pramono harus kami tahu? Saya bersyukur hampir selama di kabinet ini saya mendampingi Presiden untuk hadir di G20. Baik itu di Cina, di Jerman, kemudian di Saudi Arabia, di Italia, dan sebagainya. Sehingga saya tahu bahwa G20 ini merupakan forum tertinggi negara-negara ekonomi. Dan Presiden menginginkan ketika dunia sedang sulit, harus ada terobosan, harus ada spesial, tidak hanya yang normal-normal saja. Nah, maka beliau kemudian melakukan, mengundang semua
pemimpin-pemimpin dunia, menyentuh hati mereka, karena sebelumnya banyak yang hanya ingin hadir secara hibrid. Virtual ya? Virtual. Karena pada waktu di Italia juga terjadi seperti itu, hampir separuh lebih mereka virtual. Hanya kita karena mau memimpin presidensi kita hadir. Maka kehadiran 17 kepala negara, kemudian juga kepala-kepala lembaga tinggi dunia, ini sesuatu yang luar biasa. Termasuk ada yang membuat kemudian beberapa kepala negara kaget ketika presiden hadir di G7 di Munich, kemudian presiden pergi ke Ukraina dan Rusia. Itulah yang kemudian membuat mata dunia terperangah dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Itu jadi pertanyaan banyak orang. Satu, soal keamanan. Dua, apa makna di balik itu, Pak Pram? Karena tidak semua pemimpin dunia bisa diterima oleh negara-negara lain atau kepala negara yang berbeda blok, berbeda pandangan. Jadi pada waktu Presiden mau berangkat saja, semua orang sudah pesimis. Apakah betul akan diterima oleh Presiden Putin? Apakah betul akan diterima oleh Presiden Zelensky? Karena memang tarik-menarik kutub itu kan sangat kuat sekali. Dan begitu kita menyetujui dan kita memutuskan untuk berangkat, tidak semudah seperti yang dipikirkan. Karena perjalanan itu 12 jam memakai kereta dan di sepanjang jalan itu ada milisi. Bahkan kita sempat di-stop oleh milisi. Oke, kita koma di situ. Usai jeda saya minta Pak Pram cerita lebih banyak soal perjalanan karena spesial sekali. Tidak pernah ada kepala negara yang diizinkan berada dalam jarak yang sangat dekat dengan Presiden Vladimir Putin. Kemudian juga ada cerita tentu di Ukraine bersama Presiden Zelensky. Sesaat lagi di Obrolan Malam. Anda kembali di Obrolan Malam. Saya akan kembali ajak Anda untuk ngobrol dengan Pak Pram. Pak Pram, cerita dong. Kita tuh lihat ya ada visualnya Pak Presiden Joko Widodo bisa ketemu Vladimir Putin, ada visualnya ketemu dengan Zelensky, tapi bagaimana bisa diterima oleh dua pihak, dua kubu yang sedang berseteru? Yang pertama, kita melakukan kunjungan ke Ukraina terlebih dahulu. Sebelum berkunjung, 1 hari sebelumnya, Kiev, ibu kota Ukraina itu dibombardir oleh Rusia. Dan waktu itu kita juga langsung mengirim message kepada Rusia, tidak hanya Rusia, kepada NATO, kepada Amerika, kepada Beijing, kepada yang lain-lain yang mempunyai kekuasaan terhadap dunia ini. Kalau ini tetap dilakukan seperti itu, maka pilihannya tetap berkunjung atau tidak. Presiden memutuskan untuk berkunjung. Dan ini luar biasa. Maka ditugaskanlah kepada Ibu Menteri Luar Negeri, Kepala BIN untuk meminta kepada Rusia selama kunjungan Presiden ke Kiev ketemu dengan Presiden Zelensky tidak ada sama sekali serangan. Wow. Dan itu memang dipenuhi oleh Rusia pada waktu itu. Tetapi kalau kita lihat ketika kita ke sana, kita ditunjukkan juga oleh Presiden, oleh kementerian yang ada apartemen yang dihancurkan 1 hari sebelumnya, ada juga mal yang dihancurkan, korbannya 2 orang meninggal. Dan begitu kita meninggalkan Kiev 1 hari sesudahnya, ada serangan lagi. Jadi itu luar biasa menurut saya, bagian dari sejarah ya. Tetapi harus diakui memang disitulah kelebihan Presiden Jokowi. Kebetulan ketika beliau ke Afghanistan pada waktu itu saya juga mendampingi. Kita sudah dikasih tahu akan ada bom bunuh diri. Beliau tetap memutuskan untuk pergi. Jadi presiden kita ini memang nyalinya luar biasa. Termasuk waktu ke Rusia, presiden-presiden lain kan itu berjarak jauh sekali, pakai meja panjang, tapi Presiden Jokowi berada sangat dekat. Jadi kalau kita lihat dari time series-nya, Presiden Rusia menerima sebelumnya kan Sekjen PBB, kemudian juga Emmanuel Macron. Mereka dengan jarak yang sangat panjang, alasannya COVID. Tetapi ketika menerima Presiden Jokowi sangat akrab, hanya ada 1 interpreter, pendamping, kemudian diminta keluar. Biasanya kan ada bilateral yang 30 menit, dan kita pikir paling 15 atau 20 menit lah. Ternyata sampai 2 jam berdua. 2 jam setengah? 2 jam. Jadi dengan yang sebelumnya 30 jadi menit di awal? Sehingga 2 jam setengah total, yang 2 jam hanya Presiden Jokowi dengan Presiden Putin dan hanya 1 penerjemah. Ini menunjukkan bahwa Rusia menganggap kita sebagai saudara. Karena pemimpin di luar
Sekjen PBB yang diterima begitu akrab adalah Presiden Jokowi. Menurut Pak Pram, karena selalu berada dekat dengan Pak Jokowi, faktor apa yang membuat kedua negara yang berseteru begitu menerima kehadiran Pak Jokowi dengan? Ya, yang pertama mungkin karena sebagai presidensi G20, tapi yang tidak kalah penting adalah ketulusan Presiden Jokowi, karena memang Presiden Jokowi tidak punya vested apapun dalam konflik ini, sehingga posisi strategisnya bisa diterima blok Eropa, dalam hal ini adalah Ukraina maupun Rusia. Dalam konteks itu saya melihat betul-betul Presiden Jokowi ini seorang diplomat yang natural gitu ya. Jadi beliau tahu kapan harus berkata apa, kapan harus kenceng, kapan harus kalau orang bilang nyelondoin atau melandai begitu. Dan itu menurut saya kelebihan Presiden Jokowi. Oke, hal lain yang juga membuat kami luar biasa, ini kan sebelum KTT G20 itu kan ada rangkaian KTT ASEAN ya, betul ya Pak Pram ya. Yeah. Kemudian ke Bali, terus balik lagi ke KTT APEC, ada agenda-agenda lain di situ, mungkin Pak Pram bisa cerita. 21 hari. Jadi ini perjalanan total 21 hari dari Jakarta ke Bali karena persiapan untuk general repetisi terakhir, kemudian dari Bali ke Solo untuk peresmian masjid yang diberikan oleh Presiden UAE. Ya. Dari Solo balik lagi ke Bali. Dari Bali kemudian ke Phnom Penh, dari Phnom Penh balik ke Bali, dari Bali balik lagi ke Bangkok, dari Bangkok ke Solo, dan seterusnya. Total 21 hari. Jadi membayangkan kita yang mendampingi beliau itu, membayangkan baju yang kita pakai aja udah pusing. 21 hari berangkat 3 hari tuh koper bisa isinya penuh, apalagi 21 hari. Tapi terus terang bukan apa-apa ya. Saya kan udah 2 periode ini bekerja dengan beliau. Karena beliau bekerja dengan hati, kita juga bisa bekerja dengan hati, sehingga enjoy aja. Kalau dilihat dari tim supporting yang selama ini mendampingi Presiden, hampir tidak ada keluhan. Pergi sebegitu lama, sebegitu capek, hampir tidak ada keluhan di antara kita-kita ini. Karena kita enjoy aja seperti menjadi satu keluarga tersendiri begitu. Dan itu suasana itu yang dibangun oleh Presiden? Suasana itu yang dibangun oleh Presiden, dan memang tidak terlalu banyak yang bisa bekerja totalitas ya. Tetapi dalam tim saya lihat tim inti ini terutama Menteri Luar Negeri, kemudian Pak Pratik, Menko Perekonomian, Pak Luhut, Bu Sri Mulyani. Ini persiapan ini udah hampir 1 tahun, termasuk hari Senin besok itu kita evaluasi. Kelebihannya Pak Jokowi itu, begitu acara sudah selesai. Evaluasi yang mana? Evaluasi yang mana? G20. KTT G20? Iya. Waduh, sudah kayak seperti panitia penyelenggara ada ini kita ya? evaluasi, kemudian apa yang menjadi kekurangannya, kemudian kita putuskan untuk perbaikan di KTT ASEAN nanti. Dan itu kebiasaan Pak Jokowi? Selalu melakukan begitu. Evaluasi setelah Selalu ada begitu. satu gelaran atau Iya. Dan beliau itu sangat detail. Mungkin publik tidak tahu, bahkan contohnya untuk menentukan seorang chef saja. Beliau bilang ini kita udah harus ada pembaruan lah, masa ini terus, sehingga perlu chef yang kekinian. Maka dipakailah chef anak muda yang menyiapkan ketika di KTT. Chef Arnold ya? Ya, pada waktu itu. Itu pilihan Pak Jokowi langsung? Pak Jokowi langsung. Oh ya? Iya. Presiden attention to detail ya? Iya, Presiden sangat detail. Presiden ini adalah presiden yang bekerja sangat detail. Bahkan contoh lain bahkan tempat duduk, begitu undangan yang di gala dinner, ya, gala dinner, itu siapa di sebelah siapa itu ada ininya, ada diskusinya untuk menentukan itu begitu ya. Sebagai contoh yang mungkin bisa disampaikan kepada publik. Kenapa kemudian Ibu Megawati bersebelahan dengan Presiden Korea Selatan dan Ibu? Kenapa kemudian Pak SBY bersebelahan dengan Perdana Menteri Singapura? Karena memang masing-masing punya kedekatan. Dekat secara personal. Secara itu saja dipertimbangkan oleh Presiden. Iya. Itu oleh Presiden langsung? Ya, diputuskan secara langsung oleh Presiden. Oke. Pak Pram, ada momen yang kami tangkap di layar tuh di saat gala dinner, kemudian Pak Luhut terima telepon. Itu apa kira-kira? Se-emergency itu? Jadi bisa dibuka kepada kami? Jadi hampir semua peristiwa yang terjadi di G20, kita tidak boleh mematikan HP. Bahkan ketika pertama kali menyambut kedatangan leader, itu kan tidak semua leader datang sesuai dengan nomor urut yang sudah disiapkan. Kan
patternnya di terakhir itu selalu Amerika dan China. Ada pemimpin yang kemudian melambat-lambatkan supaya dia datangnya dekat-dekat dengan China dan Amerika. Karena apa? Expose-nya Karena jauh expose lebih media. besar ya? Karena expose media. Mereka punya pertimbangan tersendiri Pertimbangan mungkin pura-pura sakit perut dan sebagainya. Ya inilah kenyataan. Maka kenapa kemudian ketika kemarin di Apurva Presiden menerima satu persatu, sempat ada jeda kurang lebih 20-30 menit. Karena memang antrian itu harus sesuai dengan yang sudah diputuskan. Termasuk oleh Presiden sekali lagi ya? Sekali lagi oleh Beliau Presiden. sangat detail untuk menentukan ini siapa. Bahkan jarak ketika habis salaman dengan beliau diterima oleh Bu Menlu, habis berikutnya kan antara saya sama Pak Pratik yang ngantar ke tempat untuk holding. Itu aja kita hitung berapa langkahnya. Sangat detail. Sangat detail. Makanya kalau kemudian ini terlihat begitu diperhitungkan, memang diperhitungkan. Semuanya dalam perhitungan. Bedanya Presiden dalam keseharian dengan rakyat, beliau tidak pernah detail. Beliau tidak menjaga birokrasi. Tetapi untuk acara-acara kenegaraan, beliau sangat detail. Jadi kalau ke para pembantunya, termasuk para menteri ini, sangat detail, sangat bahkan katanya siapa yang cerita beberapa hari lalu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno cerita kalau masing-masing menteri itu diberi Key Performance Indicators, KPIs. Ada KPI betul? Betul. Kebetulan saya kan yang megang itu ya. Nah, udah benar nih nanyanya nih. Menteri yang mana yang KPI-nya paling tinggi? Semuanya tinggi lah. Takut diprotes ya Pak? Enggak, tapi memang beliau Tapi beneran dikasih KPIs? Iya. Bahkan kalau mau sidang kabinet beliau pasti mempelajari secara detail. Karena bedanya dengan yang lain, bukan dengan maksud membandingkan. Presiden Jokowi ini setiap rapat harus ada putusan. Nggak boleh nggak ada putusan. Jadi setiap pertemuan itu harus ada putusan, begitu. Nggak pernah nggak ada putusan, pasti ada putusan. Setelah diputuskan? Kan saya yang membuat risalah rapatnya. Kemudian saya membuat surat kepada para menteri untuk menindaklanjuti putusan itu. Dicek lagi tuh setelah itu? Dicek lagi. Sudah belum? Wow, gimana rasanya menjadi bagian dari ada leader kita yang diakui oleh dunia, begitu diterima, dan kemudian Bapak dan menteri-menteri yang lain juga kemudian harus mengikuti ritme beliau? Yang paling membuat kita bangga setelah KTT G20 kita ke KTT APEC di Bangkok. Begitu kita sampai di Bangkok, kebetulan saya bertemu dengan ketua penyelenggara KTT Bangkok. Mereka menyampaikan ini menjadi beban tersendiri bagi KTT APEC karena G20 yang begitu sukses, yang ada deklarasinya, semuanya berjalan dengan baik, mereka belum punya waktu untuk menyesuaikan, maka begitu start dinner aja mereka udah terlambat 1,5 jam. Sehingga mereka bilang jangan dibandingkan eksselensi. Ya udahlah, ini memang kenyataannya seperti itu. Sudah memberikan standar tinggi sekali ya, sangat tinggi. ya. Dinner hanya 1 jam 25 menit. Itu sudah makan lengkap, sudah show-nya. Dan ketika gala dinner itu, kalau teman-teman media cermat, banyak kepala negara yang datangnya terlambat. Memang itu kita karena apa? Karena kita batasin. Kalau kalian nggak datang sesuai dengan jam yang udah ditentukan, kita akan mulai terlebih dahulu. Wow, setegas belum pernah loh itu. Biasanya ya udah kita tunggu aja. Ya kita tunggu satu, bahkan kemarin di Bangkok 1,5 jam. Berarti beliau tuh attention to detail sangat tegas ya, pun kepada kepala-kepala negara lain. Karena sudah 2 periode menjadi bagian dari kabinet dan bekerja sangat dekat dengan Presiden Joko Widodo, seberapa kenal seorang Pramono Anung dengan Presiden Joko Widodo? Kami bahas saja di obrolan malam. Pak Pram, saya mau buka Justiper lagi, namanya Justiper, jasa titip pertanyaan lewat media sosial. Tadi kan saya sudah bacakan tadi soal pertanyaan yang pertama, yang mirip betul dengan pertanyaan yang mau saya tanya sih, jadi saya tanyakan langsung. Ada dari Galuh Parantri, ini lewat Instagram, pertanyaan ke Pak Pram. Siapa sih orang paling favorit di kabinet, Pak? Kalau saya, atau Pak Jokowi, atau Pak Pram? Saya terus terang karena sehari-hari sama Pak Pratik, saya sama Pak Pratik. Soulmate ya? Gini,
Dari dulu yang namanya Seskap, Seknek itu selalu ada rivalitas, nggak pernah akur. Dari dulu ya? Dari dulu. Tapi saya merasa saya sama Pak Pratik apa aja kita buka sehingga kita bisa saling enak dan bahkan sama sekali nggak ada rivalitas dan ini yang kemudian juga membantu pekerjaan menjadi lancar. Nah, itu tuh jadi orang paling favorit di kabinet adalah Pak Sama Pak Basuki. Pratik. Oh, sama Pak Basuki karena? Iya. Karena dia koboi dan juga paling banyak nemenin presiden sama saya. Tapi viral yang di Yang foto yang dibalik itu. apa topinya dibalik. Jadi kalau ke lapangan yang paling banyak nemenin presiden selain kita yang attach ke beliau adalah Pak Basuki. Makanya karena kan yang menjadi ini presiden kan infrastruktur. Sehingga beliau bangun di mana-mana dan Pak Basuki yang paling sering diajak. Dan Pak Basuki sangat atraktif dengan berbagai bawa kamera dan lain-lain. Jadi kita kalau dengan Pak Basuki dengan presiden itu bisa ngobrol apa aja. Oh iya. Musik lah, olahraga lah. Nyambung lah ya. Nyambung. Makanya mungkin presiden juga nyaman ya. Ya apapun beliau juga harus tidak selalu urusan pekerjaan yang harus kita ajak ngomong. Kalau enggak ya apa boring juga. Bagaimanapun presiden tetap manusia. Manusia. Ya, beliau sangat detail, tapi ternyata ngobrolnya juga bisa santai ya, Pak Pram. Banget. Pak Pram, ada pertanyaan dari Agak Gagas nih katanya. Jika lagi senggang, apa sih yang Pak Pram lakukan? Saya kebetulan kalau senggang nonton NBA, basket. Kemudian juga nonton olahraga yang di Indonesia, sepak bola, kemudian bulu tangkis. Tetapi kalau ada waktu saya selalu bersepeda. Saya bersepeda setiap minggu rata-rata, setiap minggu nih. Sepedaan 3 kali, rata-rata di atas 150 kilo. Bahkan katanya pernah ya dari Jakarta ke Istana Bogor. PP. Iya. Wow. Hari Sabtu kemarin Jakarta Sentul PP. Oke. Itu 100 Kami punya kilo. visualnya, kita tunggu nih teman-teman bisa bantu nggak untuk menunjukkan kepada pemirsa Pak Pram itu naik sepeda, bersepeda itu dari rute. Nah ini fotonya nih Pak Pram. Oh ini waktu di Halim. Nih? Oh. Ini waktu di mana ini ya? Ini saking seringnya naik sepeda, bersepeda jadi lupa. Tapi bisa sampai 200-an kilometer memang per minggu. Bahkan itu ditarget? Ditarget. Bahkan besok hari Sabtu kita rencananya sepedaan dengan teman-teman dan ini juga teman-teman partai bersepedaan dari Kediri ke Blitar PP itu 100 kilo. Wah, saya bagian nonton Pak Pram aja ya. Karena kita memang bersepeda ke tempat Bung Karno sekaligus nyekar Bung Karno baru pulang ke Kediri. Oke, saya bagian memberi semangat saja sama Pak Pram. Pak Pram ini karena tadi saya sebutkan sebelum jeda, Pak Pram ini kan sudah hampir berapa tahun ya? 8 tahun ya bersama Pak Jokowi. Kita mau uji apakah Pak Pram bisa sebegitu mengenal Pak Jokowi. Kami punya beberapa visual kita tampilkan nih supaya Pak Pram bisa tebak. Kalau ini Pak Pram, Pak Jokowi itu suasana hatinya lagi apa? Beliau kalau begini malah beliau ada jailnya. Betul. Kalau lihat mata, bibir itu ada jailnya. Bukan yang terlalu serius. Presiden kalau jahil gimana? Ya biasanya menterinya yang dikerjain kan. Misalnya? Gitu. Biasanya beliau kenapa Pak Basuki sering diajak atau Pak Bahlil? Karena Pak Bahlil juga lucu. Gitu ya. Nah presiden kalau butuh yang begitu biasanya mengundang itu. Untuk teman-teman. Menurut saya ini presiden sedang tidak terlalu serius. Oke, sedang tidak terlalu serius. Visual berikutnya, foto berikutnya kita lihat. Kita lihat visual berikutnya. Nah kalau ini. Sidang kabinet. Beliau sedang serius. Ini kalau enggak beliau sedang menyampaikan statement. Pasti ini beliau sedang serius. Oh pasti ini sudah. Wah ternyata benar ini sedang menyampaikan pernyataan mengenai pelonggaran kebijakan ketika ada pembatasan. Iya, makanya ini wajah beliau sedang serius. Oh oke. Benar ya? Oke. Berikutnya kita lihat. Nah kita lihat berikutnya. Nah. Ini lagi KTT tapi beliau online. Ini bisa ditebak nggak suasana hatinya? Beliau sedang mendengarkan tokoh ataupun apapun, kalau enggak beliau sedang menyampaikan. Tetapi pasti ini bukan yang secara langsung, tetapi secara online kemarin waktu pandemi. Dan ini di Istana Bogor. Bisa nebak dong tempatnya. Ya karena dekorasinya kita ini.
Sedetail itu Pak Pram. Oke, sampai bunga dekorasi dihafalin ya. Oke, ke visual berikutnya ini yang terakhir ya. Nah ini. Di pasar atau di lapangan, ini pasti beliau lagi dengan rakyat. Oke. Beliau ekspresinya bisa sangat-sangat mendengar. Ini pasti beliau dengan rakyat, dengan masyarakat, lagi mendengarkan aspirasi masyarakat. Ini ekspresi beliau ya. Oke. Visual yang terakhir nih. Nah ini. Sidang kabinet. Lagi negur menterinya ini. Tonsnya lagi tinggi ini pasti. Beliau tonsnya lagi tinggi, karena kalau tonsnya tinggi beliau begini. Jadi kalau beliau tons tangan beliau begini. Pergerakan tangannya seperti ini Bapak sudah hafal betul. Ya, sudah hafal. Ada menteri yang mungkin. Jadi kalau mau taruhan berapa aja pasti saya menang ini. Ini kan ada tim yang mencari ini Pak Pram. Jadi mereka memang membacanya lewat caption atau keterangan dari foto. Semua dari 5 visual tadi yang Pak Pram sebutkan itu semua benar. Saya boleh tepuk tangan? Ya gimana nggak benar sehari-hari, kalau nggak benar berarti saya yang nggak ini presiden dengan benar-benar. Harus tahu benar. Bahkan kita tahu kalau presiden menggoyangkan kaki tadinya apa, artinya kita yang tau itu biasanya. Berarti ini jangan-jangan key performance indicators yang paling tinggi jangan-jangan Pak Pram. Iya. Oh iya. Serius Pak Pram? Oh enggak. Kalau saya kan bagian menilai jadi ya. Kalau misalnya nih Pak Presiden itu kan sangat detail, kami lihat menteri itu tidak berhenti diminta diberi tugas, kemudian dicek lagi, dievaluasi dan lain-lain. Kalau ada menteri yang mau dipanggil sama Pak Presiden biasanya lewat Pak Pram ya? Kalau gini, kami membagi tugas, saya lebih banyak mendampingi beliau keluar kota. Oh, bagi tugas sama Pak Pratik. Ya? Kalau yang menyiapkan rapat saya. Tapi yang sehari-hari mendampingi kalau ada menteri yang dipanggil Pak Pratik. Tapi biasanya kita berdua saling tahu lah begitu. Saling tahu ya. Nah kalau ini karena kesempatan langka sekali ya Pak Pram, lama sekali nggak muncul di layar. Jadi sebenarnya sih pemirsa obrolan malam mau tahu hal apa yang selama 8 tahun ini kami kan lihat Presiden di penampilan publiknya. Hal apa yang belum diketahui sama publik menurut Pak Pram dari sosok Pak Jokowi? Kalau beliau mau reshuffle itu nggak pernah bisa diduga. Nggak pernah bisa diduga. Jadi bahkan terhadap menteri yang mau direshuffle pun, saya nggak nyebut nama ya, nggak enak. Itu kita masih bisa satu mobil, kebetulan saya sama beliau, sama menteri yang direshuffle. Jadi tidak ada ekspresi marah? Begitu nggak ada, begitu malam mau dipanggil, disampaikan oleh beliau secara langsung. Ekspresinya waktu itu kalau saat menyampaikan? Ya kita ada, tapi ini kan kewenangan beliau. Tapi beliau bisa itu menjaga ya menjaga. Dalam hal, misalnya ketika beliau sudah memutuskan yang akan ditunggu publik lah, ini Panglima TNI. Saya sama Pak Pratik pasti sudah tahu. Tapi kita berdua tidak akan pernah bicara ke publik sama sekali. Walaupun kita berdua tahu gitu. Tadi di awal ya Pak Pram bilang ya, kalau sekarang itu banyak tahu tapi kemudian menahan diri untuk bicara. Menahan diri untuk bicara. Itu sesuatu yang disengaja atau Pak Pram kemudian memilih langkah itu atau itu arahan Presiden? Kami memilih karena supaya tidak terjadi perdebatan di ruang publik. Karena kan nggak semua, mohon maaf dengan segala respek saya, nggak semua di istana itu tahu apa yang terjadi yang sebenarnya. Karena kita tahu dan nggak boleh salah. Kalau salah kan kredibilitas pemerintahan ini juga dipertanyakan. Masa tangan kiri kanannya presiden nggak tahu hal-hal yang menjadi putusan presiden, pasti dipertanyakan. Maka dengan demikian Pak Pratik sama saya dua-duanya pasti jarang bicara. Ini mungkin lebih dari 5 tahun saya nggak pernah ke studio sama sekali. Nah makanya kami spesial sekali nih hadir di obrolan malam. Kalau pemilihnya bukan teman saya juga nggak mau. Ini spesial yang menjadi guest booker. Jadi biasanya kan kalau ada narasumber yang mau diundang harus di guest booker. Spesial sekali guest bookernya tampaknya bisa datengin Pak Pram ya ke studio BTV.
Jadi pertanyaan Pak Pram, karena kalau saya sih nostalgia Pak Pram ada di DPR. Pak Pram itu yang paling kami sering rongrong. Pak Pram, ayo dong kami mau live. Pak Pram ada isu ini. Jadi saya merasakan betul perbedaannya ketika Pak Pram menahan diri dengan tadi ternyata adalah pilihan untuk menjaga jangan sampai kemudian ada narasi yang ambigu atau kesalahan penyampaian informasi karena ini namanya ngurus negara ya Pak Pram ya. Kemudian Pak Pram memilih itu. Saya pingin kita ngajak nostalgia di paruh berikutnya di obrolan malam. Sesaat lagi. Kita kembali ngobrol dengan Pramono Anung, Menteri Sekretaris Kabinet. Pak Pram, sebelum saya ajak nostalgia, zaman-zaman masih di DPR, Pak Pram ini kalau kami di wartawan ya, itu sering dengar Pak Pram itu ketua kelas bagi menteri-menteri yang lain. Satu, apa makna ketua kelas itu? Terus yang kedua, siapa sih yang pertama kali munculin istilah ketua kelas di antara Saya sendiri juga nggak tahu karena memang tugas utama sekretaris kabinet itu mengatur semua flow dari kabinet. Siapa yang diundang rapat, materinya apa yang diputuskan, kemudian juga disiplin rapat itu terus terang saya yang ngatur. Kalau rapat-rapat intern atau rapat terbatas kita masih bertoleransi untuk orang katakanlah kalau memang terpaksa bisa tidak hadir. Tapi kalau sidang kabinet paripurna nggak ada kompromi. Misalnya ada seorang menteri pernah ini lagi di New York baru mendarat tiba-tiba ada sidang kabinet paripurna dia minta izin kan bilang nggak pulang. Karena itu yang diarahkan oleh Presiden kepada saya. Sehingga saya jaga betul kalau sidang kabinet paripurna semuanya wajib hadir. Tapi kalau rapat terbatas, rapat intern yang memang ada prioritas yang lebih urgent ya monggo aja. Karena di sidang kabinet paripurna yang sebulan sekali di situ ada arahan Presiden. Presiden selalu hal-hal yang bersifat strategis yang diarahkan di situ. Jadi sebenarnya menteri-menteri jarang sekali sebenarnya bisa absen dari rapat-rapat yang digelar gitu ya. Karena ketat sekali kayaknya. Jadi Tristan, mungkin presiden yang paling banyak rapat ya Pak Jokowi. Dalam 1 minggu, bahkan dalam 1 hari itu bisa 3 kali. Besok hari Senin itu 3 kali. Yang mau evaluasi KTT G20 ya, ini dengan agenda evaluasi lain. KTT, kemudian juga ada yang lain. Itu 3 kali. Seminggu bisa sampai dengan 10 kali. Maka banyak teman-teman yang dulu bercita-cita jadi menteri, begitu di era ini pasti bilang, waduh kita udah nggak punya waktu untuk hal-hal lain. Memang nggak punya waktu, karena harus kerja. Dan salah satu hal yang luar biasa dari beliau, kalau kita perjalanan ke luar negeri, itu nggak pernah lihat restoran, nggak pernah lihat toko. Padat sekali agenda di sana. Padat sekali, begitu selesai jam 8 ya pulang. Kayak kemarin KTT APEC sebagai contoh yang terakhir kita pergi, kita datang sore langsung acara dinner, besok pagi acara seharian, setelah selesai dengan Raja jam 7 langsung airport pulang. Jadi kita nggak pernah dalam perjalanan itu santai lihat toko, lihat restoran, sama sekali nggak pernah. Karena Presiden minta agendanya padat. Bahkan pernah ke luar negeri perjalanan 9 jam itu kita PP. Acara selesai langsung pulang. Itu permintaan Presiden? Permintaan Presiden. Wow. Kalau ke Bangkok, ke Jepang, ke gitu-gitu udah pasti PP lah. Kita udah, aduh PP nih. Udah pasti PP. Jadi kalau ke negara-negara tetangga pasti PP? Pasti PP. Zaman Pak Jokowi ini? Iya pasti PP. Pertanyaannya fisik Pak Jokowi, fisik Pak Pram, Pak Pratik, semua delegasi itu gimana jaganya ya? Iya harus dijaga. Tapi yang paling utama menurut saya, vitamin berapapun nggak akan cukup kalau hatinya nggak happy ya. Itu yang membuat kita menjadi lebih kuat karena enjoy. Melakukan dengan enjoy itu menjadi... Paling kita bisa nyuri-nyuri pagi bangun tidur olahraga. Olahraga sebentar? Sebentar. Di pagi hari itu pun 31 jam maksimum. Nanti langsung ditanya Pak Presiden. Oke, kita masuk ke agenda utama. Nah, saatnya saya ajak untuk nostalgia ketika Pak Pram masih di... apa sebutannya ya, masih di DPR, paling sering diganggu sama wartawan gitu ya. Kalau ditanya sekarang setelah menjalani keduanya, Pak Pram lebih pilih jadi anggota DPR atau jadi pembantunya Pak Presiden Jokowi? Singkat saya jawab, pembantu Presiden Pak Jokowi. Kenapa? Karena bisa mendeliver banyak hal kepada masyarakat. Membuat kebijakan, kalau di DPR kan
bukan pembuat kebijakan, tetapi pada pengawasan. Ini membuat kebijakan kemudian dideliver kepada masyarakat dan itu lebih real yang dirasakan oleh masyarakat. Contoh misalnya Cianjur begitu ya. Begitu gempa Presiden membuat kebijakan ini kita menyiapkan dan sebagainya kan langsung dirasakan oleh masyarakat. Kalau dulu di legislatif kan tidak bisa apa yang seperti itu secara langsung. Karena ya tugasnya diberikan adalah hanya 3 fungsi memberikan itu kan. pengawasan ya. Hanya fungsi anggaran, fungsi legislasi dan juga pengawasan. Hal apa yang paling berkesan dari Pak Pram setidaknya 8 tahun sekarang ya bersama dengan Presiden Jokowi ya menghadapi segala masalah bangsa dan negara, Pak Pram. Apa yang paling berkesan buat Pak Pram? Yang paling berkesan sebenarnya satu, beliau itu pertama nggak ada capeknya. Nah itu kelihatan kalau di publik. Contoh begitu selesai G20 malam itu kita setengah 10 jam 10 malam. Beliau udah langsung aja besok pagi kita ke pasar. Hah? Begitu yang sesuatu yang grande kan dengan kepala-kepala negara dan sebagainya langsung masuk pasar, sesuatu yang sangat berbeda sekali. Yang berikutnya saya pernah dalam perjalanan dari luar negeri, kita mendarat jam 3:30. Kita sudah berpikir, waduh ini pulang mandi air hangat, selonjoran kaki. Ternyata beliau nanya, Pak Menteri mau kemana? Mau pulang Pak? Aduh kita ke istana bareng. Akhirnya ke istana, kerja lagi. Jadi nggak ada namanya break, nggak ada istirahatnya? Nggak ada. Wah, termasuk juga perjalanan Pak Jokowi ke pasar itu kan ada yang viral ya. Kami punya visualnya, ada yang bahkan sampai menerobos ya. Ke mobil. Rombongan, ke mobil, karena saking mau dapat foto bersama Pak Jokowi. Kalau kami punya visualnya, silahkan ditunjukkan. Pak Pram bisa cerita. Pak Pram bareng Pak Jokowi. Saya satu mobil dengan beliau. Jadi ada ibu-ibu namanya Wahyuni. Kita juga surprise, dia motongnya dari depan. Itu berani sekali ya. Selama ini belum pernah ada yang bisa motong dari depan. Dia bisa motong dari depan, langsung tangannya Presiden itu dipegang, saking cintanya kepada Presiden, tangannya dipegang sampai Presiden agak luka dikit, mohon maaf. Oh iya? Karena saking histerisnya, pengen pegang tangannya Presiden dan Presiden agak santai. Saya yang malah agak grogi. Kemudian ditariklah oleh Pas Pampres pada waktu itu. Betul. Saya ada di dalam, yang bersangkutan saking cintanya kepada Presiden. Pada waktu itu yang bersangkutan mau diperiksa, tetapi kami akhirnya memutuskan karena kan udah ketahuan ini saking cintanya, sehingga tidak dilakukan pemeriksaan, hanya didata. Kalau apapun kan ini Presiden, jangan sampai peristiwa, mohon maaf Pak Wiranto itu terulang atau bisa dilakukan oleh siapapun. Betul. Itu pertimbangan keamanan sebenarnya ya. Jadi dia minta salaman, minta kaos, dan minta foto. Minta salaman, minta foto. Sampai setelah itu kan wartawan tanya ya, ketemu juga sama Mbak Wahyuni ini, masih nangis saat diwawancara, sangat-sangat terharu bisa dapat foto. Tapi beberapa bulan lalu saya bersama Pak Pram juga ada di Papua ya. Saya rasakan betul bagaimana semua orang berteriak ketika Presiden ada dan Presiden meladeni satu persatu foto selfie. Itu dilakukan di setiap tempat? Di setiap tempat. Bahkan saya pernah punya pengalaman yang tidak akan bisa saya lupakan ketika dengan suku Talang Mama di Jambi. Waktu itu sudah jam 5, yang datang itu hampir 5.000-an, padahal udah dibatasi mau maghrib, itu disalami satu-satu oleh Presiden. Sampai kita yang berkali-kali mengingatkan, sampai saya mengingatkan kemudian masuk lagi ke heli karena ada ibu negara. Kalau diingetin gitu Pak Presiden jawabannya apa? Iya aja, tapi kami tahu juga beliau nggak ingin. Akhirnya kami terbang dan sudah gelap. Tapi Presiden begitu menghargai. Dan ini bukan yang pertama kali, buat saya berkali-kali. Kayaknya setiap kali datang ke manapun selalu Presiden meladeni apa yang diminta, diteriaki oleh masyarakat. Pak Pram, terakhir. Pak Pram memang di Sekretaris Kabinet. Pak Pram bilang tadi mengatur rapat, memastikan semua orang menjalankan, semua menteri menjalankan tugasnya yang diberikan oleh Presiden. Tapi karena Pak Pram berada sangat dekat dengan Presiden, Pak Presiden selalu memberikan gambaran, kita tantangannya ke depan memang berat. Tidak spesifik di sektor tertentu, tapi Pak Pram mungkin bisa memberikan narasi kepada kami, bagaimana kami seluruh rakyat Indonesia menghadapi tantangan ke depan, siapkah pemerintah kita, kuatkah pemerintah kita untuk bisa... Jadi Presiden selalu menyampaikan tone yang optimis, tetapi memberikan realita. Ya. Karena sekarang ini lagi ada krisis energi, krisis pangan, tidak mudah bagi kita. Dunia, Bank Dunia, IMF,
dan juga konsultan dunia meramalkan akan banyak negara bertumbangan. Dan itu disampaikan oleh Presiden, tetapi Presiden memberikan message, kita harus membangun, kita harus bekerja lebih keras, kita harus optimis, kita harus cari terobosan. Itulah yang dilakukan oleh Presiden saat ini. Itu sikap Presiden? Sikap Presiden. Wow, luar biasa. Pak Pram sendiri punya pesan buat kami? Nggak ada. Saya tahu bahwa TV ini akan top. Pak Pram, BTV tagline-nya adalah bersatu menginspirasi. Itu tagline kami. Itu kami manifestasikan dalam setiap program, dalam setiap detik karena kami menggunakan frekuensi publik. Jadi inspirasi itu selalu datang dari orang yang mau bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja keras. Dan kalau bekerja keras, silaturahmi terjaga, spirit yang sama, pasti akan bisa tercapai. Ini doa dari Pak Pram ya? Doa dan harapan saya kepada pemiliknya, sahabat saya. Terima kasih sudah datang dan memberikan momen yang sangat spesial kepada kami, Pak Pram. Pak Pram lama sekali nggak muncul di layar, ada sih di layar, tapi lama sekali tidak bicara di depan publik. Terima kasih sudah memberikan momentum yang sangat spesial Christian, terima buat kasih. kami. Terima kasih. Pak Pram sehat selalu ya. Amin. Saya selalu masih tersisa beberapa tahun untuk menyelesaikan semua janji politik, janji kampanye. 2 tahun. Semoga bisa segera diwujudkan semuanya. Amin. Dan kami tetap bisa menghadapi tantangan apapun ke depan. Amin. Pak Pram, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Anda. Kita jumpa lagi besok. Kami hadirkan narasumber yang akan saya ajak ngobrol di obrolan malam. Terima kasih. Saya selalu kita jumpa lagi esok ya. Saya Christian Grich.